Halo, assalamualaikum. Selamat jumpa lagi di channel Dokter Hanafi yang tentunya akan memberikan informasi-informasi menarik tentang kesehatan. Kita sebagai seorang dokter yang kita pakai adalah anamnesa dan pemeriksaan fisik kita. Jangan kita tergantung pada pemeriksaan penunjang, baik laboratorium ataupun radiologi. Manusia itu memang tempatnya kesalahan dan kelemahan. Dokter itu juga termasuk manusia, jadi juga pasti ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Tetapi sebaik-baik dokter adalah yang menjadikan kesalahan orang lain, pengalaman kesalahan orang lain untuk dia ambil pelajaran. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa untuk sharing pengalaman agar kesalahan-kesalahan orang-orang lain, sejawat-sejawat lain itu tidak terjadi pada diri kita dan kita selalu dilindungi dari kesalahan-kesalahan itu. Oke, simak terus kisah nyata yang akan saya bagikan. Jadi telah datang seorang wanita dengan keluhan nyeri perut, termasuk keluarganya tenaga medis. Jadi mungkin sudah dikasih pengobatan dan sudah beberapa kali datang ke dokter-dokter lain. Nah, kita ketahui bahwa jika sudah mendapatkan pengobatan analgesik, antibiotik, maka hasil laboratorium juga tidak akan sama. Leukositnya juga tidak akan meningkat. Nah, ini teman sejawat kita ini akhirnya memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan USG. Dari pemeriksaan USG menyatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, tidak ada, saat itu bacaannya tidak ada apa-apa, tidak ada usus buntu, tidak ada cairan. Maka diputuskannya untuk tidak operasi. Mungkin meragukan juga pemeriksaan fisiknya, apakah nyeri, apakah tidak. Akhirnya pasien ini pergi ke salah satu rumah sakit yang lain untuk rawat inap yang diputuskan oleh dokter yang di rumah sakit terakhir itu untuk operasi. Dan didapatkan bahwa usus buntu apendisitis yang sudah pecah, yang sudah perforasi. Akhirnya membutuhkan perawatan yang lama, bahkan pada pasien ini akhirnya terjadi distal enterokutan, yaitu keluarnya cairan secara terus-menerus dari perut. Maka rumah sakit yang awal ditempati itu akhirnya membayar seluruh tagihan selama perawatan di rumah sakit yang kedua. Ya, semoga itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus mengutamakan pemeriksaan fisik kita dibanding pemeriksaan laboratorium ataupun radiologi. Kita tahu pada pemeriksaan laboratorium leukosit normal pada orang yang telah mendapatkan pengobatan, kemudian orang yang status imunologinya lemah seperti pasien HIV/AIDS. Semoga ini bisa membantu. Jangan lupa like and subscribe. Alhamdulillah, assalamualaikum. Anamnesa dan pemeriksaan fisik itu penting. Dari anamnesa kita itu bisa membedakan apakah ini usus buntu, apakah ini perforasi karena typhoid fever, ya, dari anamnesa. Kalau typhoid fever tentu panas dingin sudah 2 minggu, panasnya meningkat perlahan. Kalau apendisitis kan panasnya baru atau summer saja 1-2 hari.
Kalau perforasi kemungkinan 1 minggu panasnya. Dari anamnesa jadi penting. Kemudian pemeriksaan fisik. Terkadang memang tidak cukup sekali kita periksa kemudian ketahuan bahwa itu appendix. Mungkin harus diulangi lagi. Besoknya kita lakukan pemeriksaan fisik lagi. Walaupun memang kita ada kesulitan karena dari anamnesa bisa blocking, dari pasiennya tidak memberitahu keadaan yang sesungguhnya. Juga ketika dilakukan pemeriksaan fisik, pasien mengatakan tidak sakit, tidak nyeri. Itu memang banyak hal, antara lain pasien kan takut untuk operasi, sehingga dia mengatakan ketika diperiksa itu tidak sakit. Anamnesis itu kita dapatkan dari knowledge kita, dari belajar kita sehari-hari, dari banyaknya pengalaman, baca buku, ikut seminar, sebagainya. Kalau pemeriksaan fisik itu kita dapati dari banyaknya kita berlatih, bertemu pasien, memeriksa sendiri, sehingga kita tahu, oh ini curiga usus buntu, oh ini curiga perforasi. Kira-kira begitu. Semoga bermanfaat.